Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduit SS. Malam hari ini, saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tips untuk Tetap Tenang. Hari-hari ini kita lihat bahwa kondisi dunia sedang tidak baik, di mana terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang secara signifikan. Kemudian dilanjutkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung usai. Dan berbagai ramalan-ramalan yang tidak baik, entah itu mungkin COVID gelombang berikutnya dan berbagai hal lainnya yang secara tidak langsung membuat psikologi manusia menjadi tidak tenang. Lantas bagaimana tips untuk kita tetap menjadi tenang di tengah situasi yang sedang tidak baik? Yang pertama adalah berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Poin pertama adalah berpikir positif. Mengapa kita harus berpikir positif? Berdasarkan di riset bahwa orang yang berpikir positif itu memiliki banyak manfaat. Di antara lainnya adalah panjang umur. Jadi membuat manusia relatif umurnya lebih panjang. Kemudian jarang stres. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memperkuat imun tubuh. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Terkadang kita sebagai manusia itu terlalu memikirkan segala sesuatu dari sisi negatif. Sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi misalnya kita membuat worst scenario. Jadi skenario terburuk apa kita cegah. Pencegahan sebelum hal itu terjadi. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk kita memikirkan akan masa depan itu dengan suatu pikiran-pikiran yang positif. Begitu juga di saat kita menilai segala sesuatu hal, itu sebisa mungkin kita untuk menilai atau melihat dari sudut pandang yang positif. Dengan kita berpikir positif, baik itu terhadap suatu kejadian maupun terhadap orang, itu membuat pikiran kita, hati kita menjadi tenang. Karena tidak penuh dengan kecurigaan. Kalau kita pikiran negatif, pasti kita bawaannya curiga. Dan itu pasti akan membuat kita nggak tenang. Yang kedua, tips untuk kita tetap menjadi tenang adalah menurunkan kapasitas berpikir manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang paling spesial karena dia diberikan akal budi, logika, pikiran yang tidak ada di makhluk hidup lainnya. Nah, tapi terkadang manusia itu memakai akal logika pikirannya terlalu berlebihan. Hampir segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, semuanya diperhitungkan secara hitung-hitungan manusia. Saya mau mengambil contoh. Contoh, semisal ada dokter. Dokter tersebut sudah melakukan riset. Ada pasien sudah diriset berdasarkan data-data historis maupun sudah dilihat juga secara biologisnya, lalu dia memvonis atau memberikan advice bahwa pasien tersebut menurut hitung-hitungan dokter dia maksimal bisa hidup sampai 4 tahun. Jadi nggak mungkin hidup lebih dari 4 tahun semenjak sekarang. Dengan vonis tersebut pasti seorang pasien dan keluarganya akan menjadi takut, tidak akan menjadi tenang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah dari sisi sebaliknya. Misalnya ada dokter meriset bahwa orang yang sering olahraga itu cenderung panjang umur. Nah, karena riset tersebut, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, akhirnya dia olahraga secara signifikan untuk panjang umur, dan akhirnya di masa mudanya dia itu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia jarang gereja, dia jarang berdoa, dia nggak pelayanan, dia juga nggak terlibat sama sekali dengan kegiatan-kegiatan gereja, dia nggak peduli dengan Tuhan. Lalu dia memakai alasan riset dokter tersebut, dia berpikir, tenang aja, umur saya panjang, nanti aja deh bertobatnya kalau sudah tua. Nah, dari dua contoh ini, kalau kita full menggunakan 100% analogi pikiran manusia, kita pasti akan salah. Kita tidak akan menjadi orang yang tenang. Contoh yang pertama tadi ya. Kalau ada dokter memvonis bahwa secara hitung-hitungan dokter dia 4 tahun maksimal hidup.
lalu kita menjadi khawatir, berarti kita memakai logika kita secara penuh dan kita melupakan logika berpikir Tuhan. Kita lupa bahwa masih ada Tuhan di dalam kehidupan ini, masih ada Tuhan yang mampu untuk mengubah segala sesuatu yang tidak dipikirkan, tidak didengar, bahkan tidak dilihat oleh manusia, tidak disangka-sangka, itu dapat terjadi. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu juga dari contoh yang kedua, di saat kita merasa kita sudah sering olahraga, lalu kemudian merasa akan panjang umur, lalu akhirnya jauh dari Tuhan, berharap nanti aja di saat sudah tua, di saat injury time, tahun-tahun terakhir saya hidup, saya disitulah bertobat. Nah tapi kan kita juga nggak tahu kuasa Tuhan itu sanggup mengubah segala sesuatu. Yang fakta secara logika manusia, orang yang sering olahraga itu panjang umur, tapi kalau Tuhan berkenan untuk orang itu tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba sakit, atau nyawanya dicabut kapan aja, itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah untuk menjadi tetap tenang adalah untuk memperkecil, menurunkan kapasitas logika berpikir manusia. Jadi kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan ya jelas di Yesaya tadi juga berkata bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Kita tingginya itu seperti langit dari bumi. Jadi apa yang terlihat mustahil secara manusia, itu sangat-sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan yang punya alam semesta, dia bisa ngapain aja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak berpikir secara berlebihan. Biasanya orang yang tidak tenang itu cenderung memiliki rasa khawatir. Kekhawatiran itu apa sih? Itu merupakan perasaan emosional seseorang terhadap masa depan. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi, tapi itu akan terjadi di masa depan. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi sesuai apa yang dipikirkan. Jadi misalnya dia berpikir bahwa 1 tahun ke depan kayaknya kalau perusahaan saya tetap kayak gini, kayaknya ada kemungkinan bangkrut deh. Lalu akhirnya menjadi khawatir gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu terjadi, itu hanya pikiran-pikiran negatif yang membuat khawatir aja. Nah, Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita harus berusaha untuk tidak berpikir secara berlebihan. Jadi kita tidak perlu tuh memikirkan segala hal yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak perlu membuat rencana A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kita tidak perlu berpikiran untuk hal-hal yang ya belum terjadi. Ada juga riset yang mengatakan terkadang pikiran-pikiran yang bersifat kekhawatiran itu 95% tuh nggak terjadi. Jadi itu hanya pikiran alam bawah sadar aja. Jadi buat apa kita menghabiskan waktu kita untuk khawatir, untuk takut, tapi hal itu nggak terjadi, secara nggak langsung nyerang psikologis kita, bahkan nyerang juga secara fisik. Kita menjadi stres, menjadi lemas, menjadi tak berdaya. Jadi itu harus kita buang. Itu merupakan 3 tips untuk kita tetap tenang di situasi yang kurang baik ini. Yang pertama tadi berpikir positif. Yang kedua itu menurunkan kapasitas berpikir manusia, jadi lebih andalkan Tuhan. Dan yang ketiga itu tidak berpikir secara berlebihan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua untuk kita tetap menjadi tenang. Karena 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk kita tetap tenang bersama-sama dengan Tuhan, karena apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi kita lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan aja, supaya kita bisa tetap tenang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.